Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma wa rzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa kita masih dikasih sehat iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkah dari Allah bahwasanya kita dikasih nikmat panjang umur terutama, sehingga kita bisa bertemu lagi setiap malam Rebo. Masih ada umur, dikasih sehat jasmani, dikasih sehat rohani, iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah pulangnya kita dari majlis ini, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa besar maupun yang dosa yang kecil, dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya dan sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil kiamah mendapat syafaatul ujma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini dari jamaah yang jauh, walaupun hujan sampai satu langkah, barang siapa yang niat menuntut ilmu maka satu langkah itu Allah mengampuni. Orang siapa yang menuju jalan menuntut ilmu sama juga dia menuju jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para jamaah sekalian yang pada malam hari ini masih dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sedikit saya akan buka tentang untuk menguatkan sholat kita. Karena sholat wajib itu sangat berat kalau kita enggak diulas-ulas lagi. Kadang-kadang subuh ngantuk, entar ya kesiangan. Kadang-kadang johor baru ajan, baru jam 12, baru jam 1, lalai sholat tapi lalu ya kita melalaikan waktunya. Tapi di sini saya akan buka pada malam hari ini tentang bab fadilah sholat fardu. Bab apa? Supaya apa kita ini, sholat kita ini benar-benar istiqomah. Benar-benar istiqomah, yaitu kita jalankan dengan rasa kewajiban dan kebutuhan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di sini telah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah dalam firman-Nya, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu, yang ditentukan waktunya, yaitu subuh, johor, asar, maghrib, isya. Betul-betul 5 waktu diwajibkan buat orang Islam yang mengaku sebagai umat Islam. Sudah ditentukan waktunya, yaitu kewajiban yang berwaktu.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang yang percaya kepada Allah, beriman, rasa takut bahwa meninggalkan kewajiban Allah. Janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu. Oh, jadi kalau kita lagi kerja, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu minimal kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang siapa yang mendengar azan, dia lagi ngobrol, dia lagi kerja, tidak menyambut suara dengarnya azan, maka nanti pas dia meninggal dunia itu dalam keterangan akan diberikan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati ya, dengar azan itu dengerin. Seandainya tidak datang untuk berjamaah aja, minimal dengerin Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Jawab dijelaskan 2 kali. Dan setiap perkataan muadzin kita harus jawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'ala shalah la haula wala quwata, hayya 'alal falah la haula wala quwata. Kalau subuh as-shalatu khairum minan naum, minimal jawabnya sama atau shadaqta wa barakta. Subuh. Nah, setelah itu kita baca doa. Kalau nggak bisa baca doanya, minimal selawat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di sini bahwasanya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat atau zikrullah, mengingat Allah. Jadi jangan gara-gara anak, wah pas udah maghrib suruh jemput anak misalnya. Tahun mau sembahyang maghrib, ya. Sayangan anak sama sayangan dirinya mah. Bahwa anak itu di dalam keterangan, anak itu bisa menjerumuskan kita ke neraka dan bisa juga mengangkat kita ke surga, tergantung kitanya. Anak itu walaupun kita sayang banget terhadap anak, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka dan bisa juga mengangkat kita, mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Misalnya kita punya anak perempuan, kita perintahkan terutama sholat wajibnya, kalau dia udah mendapat menstruasi atau haid, itu wajibnya dalam memerintahkan anak kita, terutama sholat anak perempuan. Yang keduanya, apabila kita mempunyai anak wanita, kita wajibkan jangan sampai dia tidak menutupi rambutnya atau memakai kerudung di hadapan orang-orang lain. Apabila kita mempunyai anak perempuan, kita tidak ngajarin anak kita untuk menutupi auratnya, maka nanti kita satu lembar rambut wanita yang terlihat oleh bukan muhrimnya, maka Allah jadikan di dalam neraka satu kawat ngarong barah yang api yang menusuk kepada palanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, nanti dia nuntut kepada siapa? Kita ahli ibadah, bapaknya sholatnya rajin, ibunya sholatnya rajin, puasa Senin Kemisnya, duhanya, tahajudnya. Dia tidak melarang atau tidak menyuruh anaknya untuk menutupi auratnya, maka nanti kita diseret oleh anak kita ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi wajib kita nih. Jadi bukan buat kita doang ibadah orang tua mah. Kita sebagai lelaki, sebagai bapak, ibadah bukan buat kita doang, buat keluarga kita, terutama istri dan anak-anak kita. Kalau kita enggak rewel, kalau kita enggak sering ngebilangin, sering ngajarin anak kita, maka ibadah kita bisa terkebawa oleh anak-anak kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya wajib kita mah ngebilangin. Setelah kita bilangin, kita nasihatin, dia enggak mau dengerin, nanti enak kita di akhirat. Dulu udah gue bilangin kan di dunia lu, gue suruh sholat lu mau sholat, gue suruh sholat pakai kudungan, pakai jilbab lu mau jilbab, udah terserah sekarang mah, udah bilang ini udah. Akhirnya tuh malaikat musyawarah, oh bener juga, dia mah ini si bapaknya bener rewel dulu galak, cuman anaknya bandel. Ya udah, enak kita angguk-anggukan deh tuh, kalau teman ahli surga. Kalau kita dari sekarang di dunianya
tidak memerintahkan anak kita, maka siap-siap seorang bapak, seorang ibu masuk neraka gara-gara anaknya sendiri. Nauzubillah. Ini mah lagi bukan lagi ngajar, ini mah lagi ngingetin itu. Supaya apa? Supaya kewajiban sholat itu dikerjakan untuk diri kita dan anak serta istri kita. Siap-siap. Gua mau nggak percaya pisan bagaimana mati bang ada yang tahu ini. Itu kan kan jawaban sekarang mah. Orang sekarang jawabannya begitu. Yang sembahyang, yang rajin sholat kan begitu. Yang sholat sombong sekarang mah. Nang tangi nama akhirat. Sholat ke belum tentu masuk surga. Ya paling nggak sholat. Gitu ya. Gitu aja kan. Ya masing-masingnya ini bu, ini mah bukan lagi ngajarin. Ini mah lagi ngingetin untuk mengajak kebaikan kepada kaum muslimin. Itu terutama jamaah pengajian. Itu. Ini kita jangan sampai dilalaikan terhadap kesibukan kita, harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrul sembahyang. Dan siapa yang berbuat begitu, kata Allah, maka merekalah yang rugi dan celaka. Barang siapa yang gara-gara nggak sholat, gara-gara anak. Barang siapa nggak sholat gara-gara usaha, misalnya usaha, dudukan dengar ajan johor, masa bodoh, ya kan? Dengar ajan asar, masa bodoh. Dengar ajan maghrib, masa bodoh, cuek, nggak peduli sama sekali. Padahal Islam, gitu. Maka di sini kata Allah, dan siapa yang berbuat begitu, maka merekalah yang ruginya sendiri. Jadi begini maksudnya nih, kalau kita sholat, jangan merasa kewajiban doang. Jadi rasakanlah bahwa sholat itu kebutuhan buat kita. Begini maksudnya, kita mau berangkat umroh, tahun bulan depan kita mau umroh, punya duitnya buat ongkos doang, kita ngumpulin buat di sono, ya kan? Kita kumpulin buat nanti jajan, buat nanti belian di sono, nanti perjalanan kita ongkos pun udah ada tuh. Kalau kita sekarang nggak ngumpulin, cuma sepegih-pegihnya, ya buat madang nggak susah, belangsak kita di sono. Gitu, barang ya itu sama juga kita sekarang di dunia cuma makan, tidur, berak, semua tibanglah itu doang lah. Sama juga binatang misalnya hidupnya makan, tidur, buang air, makan lagi, tidur lagi, terus ya kan, nggak punya bekal sama sekali. Bodoh amat gue mau nyerengin buat gue mau ke Mekah gak, biar yang penting udah sampai sono, ya belangsak sampai sono, ya kan. Ada orang makan beli ini kita ngeliatin masih beli kan di dunia mah. Kalau di akhirat, udah belangsak, ya belangsak pisan, nggak ada yang ngulungin selain amal ibadah kita. Makanya kata Allah, siapa yang berbuat seperti itu, yang melalaikan atas perintah Allah, kewajiban Allah terutama sholat, maka orang tersebut rugi dan celaka. Kata Allah di sini. Makanya di sini dalam keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kata Rasulullah nih bersabda, pertama yang diwajibkan atas umatku, kata Rasulullah, yaitu sholat 5 waktu. Dan pertama yang diangkat dari amal mereka yaitu sholat. Walaupun dia setiap hari jariah, ada pembangunan masjid dia nyumbang, ada perkumpulan anak yatim dia ngasih, ada sedekah yang lain, baik sama orang, hebat sama orang bager, sering banget sedekah itu. Tapi di sini kata Rasulullah, dia nggak sholat, maka amal mereka itu diangkatnya dengan sembahyang 5 waktu. Pertama yang ditanya yaitu di dalam kubur amal mereka yaitu sholat 5 waktu. Maka siapa yang mengurangi sedikit daripadanya, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, lihatlah apakah kamu dapat pada hambaku itu sholat sunat untuk mencukupi kekurang-kurangannya dalam sholat fardu. Jadi maksudnya begini, Allah bertanya pada malaikat, bukan Allah nggak tahu, nggak ada guru nerangin pada muridnya 1 tambah 1 berapa, padahal guru tahu gitu. 1 tambah 1 2. Itu Allah bertanya pada malaikat supaya malaikat itu kerjanya ya dihormati sama Allah. Hai malaikat, bagaimana hambaku sholat fardunya? Itu dicukupi oleh mencukupi kekurangan dalam sholat fardunya.
Maka kata malaikat, dan perhatikanlah puasa hambaku pada bulan Ramadan. Bagaimana puasanya itu dia? Apa nahan perut doang, lapar apa haus doang? Maka bila kamu mendapatkan ia mengurangi, maka lihatlah hambaku telah mengerjakan puasa sunat. Misalnya puasa Ramadannya kurang sempurna, maka dia sering sholat puasa sunat. Kalau dia sholat fardunya kurang sempurna, maka rajin-rajinlah sholat rawatib. Kalau kita misalnya sholat fardu doang, sedangkan sholat fardu kita tuh belum menyempurnakan, belum tentu keterima, kata bahasa ini mah, maka ditambah dengan sholat sunat. Pertama sholat sunat rawatib, yaitu qobliyah ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah johor, ba'diyah johor, terus asar mah goir makan. Jadi asar itu boleh dikerjakan lebih baik dan tidak dikerjakan juga nggak menjadi, ini termasuk sunat muakkad. Jadi ba'da maghrib, qobliyah maghribnya silahkan kerjakan kalau kamu ingin berbanyak pahala, kata Rasulullah. Silahkan kerjakan, tapi yang goir muakkad, qobliyah subuh maghrib mah, tapi yang ba'diyah maghribnya yaitu sholat sunat muakkad, sunat yang sudah mendekati wajib. Jadi harus kerjakan tuh. Supaya apa nih? Pas nanti sholat kita kurang sempurna, ditutupi dengan sholat sunat, yaitu sholat duha, tahajud, sholat sunat hajat. Itu kata Allah di sini. Maka jika ada kekurangannya, maka apakah ada padanya sedekah sunnah, sedekah misalnya ini, dan yang ada ditambahkan pada zakat dan wajibnya itu, maka semua fardu-fardu itu diperhitungkan sedemikian, dan itu semata-mata rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah ngerjakan sholat wajib, jangan wajib doang, sholat sunatnya kerjakan jarang-jarang ya. Supaya apa? Pas nanti ditanya di dalam kubur sholat kita kurang sempurna, kata malaikat dia mah rajin sholat sunatnya, maka dicukupi dengan sholat sunatnya di situ. Di sini ya, karena apa? Karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jika masih ada kelebihan dalam amalnya, yaitu amal kebaikannya, diletakkan dalam timbangan amalnya dan dipersilakan masuk surga. Dan bila tidak sesuatu dari itu, maka diperintahkan kepada malaikat jabannya, tangkap dia hias dengan tangan dan kakinya, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sholat wajib doang, sholat sunatnya enggak, qobliyah ba'diyahnya enggak pernah dikerjakan, apalagi berjamaah, enggak pernah berjamaah, akhirnya sholatnya kurang sempurna, dari bacaannya, dari wudhunya, dari rukuknya, dari sujudnya dia kurang sempurna, dia tidak mengerjakan sunah-sunahnya, maka tidak bisa ditambah dengan kekurangannya. Kata Allah, hai malaikat jabaniyah, tangkaplah dia, suruh tangkap tuh, suruh tangkap. Ia dengan tangan kakinya ikat, disuruh ikat tangan sama kaki tadi ikat. Setelah diikat disuruh lemparkan sama Allah, udah lemparkan ke neraka. Itu udah kaki diikat, ya kan? Tangan diikat dibakar. Dah bayangin ya, bayangin ini bukan lagi nakutin, ini malah lagi ngetin. Kalau kita tangan diikat, kaki diikat, dilemparkan ke api, mulai bagaimana kita? Ayo. Ke air aja kita udah nyari air susah, itu udah takut ini mah. Ya maksudnya kita selama Islam cuma mengingatkan ya. Jadi jangan sampai kita ini dilalaikan oleh harta dan anak-anak kita, gara-gara harta, gara-gara anak kita enggak meninggalkan sholat 5 waktu. Setelah kita mengerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai kita ini melupakan itu sholat sunat rawatibnya, qobliyah ba'diyah. Udah inget tuh ya diri kita dah. Ya orang-orang ada yang tahu ini bacaan gua udah bagus belum ya, Fatihah saya udah bagus belum ini ya, gitu. Jadi orang-orang mengetahui, kan kita yang tahu ini ruku dan sujudnya bagaimana sebenarnya, gitu. Jadi jangan sampai kejelekan dan kesalahan kita orang-orang
orang-orang nggak tahu, kita tahu, kita langgar terus. Jadi kita harus begitu. Ini sholat saya udah bener apa belum ya? Bacaan Fatihah saya udah bener apa belum ya? Gitu. Jadi kita yang tahu keterima apa enggak ini ya. Seandainya nggak terima, ya udah tambahin sholat sunatnya. Supaya apa? Supaya sholat wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sholat wajib doang, kerjakan sholat sunat-sunatnya untuk mencukupi yaitu kekurangan-kekurangan sholat wajib kita, ya begitu. Jadi begitu. Jadi jangan sampai nih sholat cuma sholat ya dong, yang penting mah sholat. Jangan, nggak bedanya orang kerja. Bulan, Pak Mamun misalnya nih, kamu mau tolong korek sawah saya, cuman nggak dikasih tahu tuh gajinya, gitu, nggak dikasih tahu gajinya, dikorek sama dia semua maunya, udah ngorek asal-asalan, kuas macam yang asalan, dinilai itu sama yang punya tanah, ini orang gaweannya gimana sih? Tadinya gue mau kasih 1 juta dia, gitu. Tadinya saya mau kasih 1 juta, gaweannya begini jelek, drapon udah dah. Kasih 100.000 aja, jauh, masih bagus, masih kasih. Kalau enggak, udah jangan gawe lagi dah, jelek gawe situ mah udah bisa mau bayar. Tuh, sholat juga begitu. Sholat juga dinilai Allah. Kalau kita pengen dapat pahala, sholat yang benar, terutama dalam niat, dalam hati. Sholat itu bukan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, bukan itu. Yang diniat, yang berkata begitu di dalam hati. Jadi usolli mah itu mah sunat, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Usolli fardhu, aku niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala, baru turun di tangan kita. Jadi bukannya diusolli. Ini sila saya liatin ada usolli doang, tapi niat dalam hatinya enggak. Satu. Keduanya, ya sholat yang sempurna, yaitu bacaannya dari mulai bismillah. Bismillah juga kerja benar. Gitu, jangan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi nggak ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kerja benar tajwid dan marojnya hurufnya. Ada tasid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahirabbil alamin, hirabil alamin. Hirabil, bukan hirobil, hirabbil alamin. Ya benar. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak benar. Jadi dari dari kita berwudu sampai kita sholat dan bacaan Fatihahnya, karena Fatihah mah wajib yang harus kita pelajari. Kalau kita enggak membenahi, enggak mempelajari Fatihah, maka sholat kita rusak, semuanya rusak. Jadi jangan sampai kita sholat udah jangan gue yang penting sholat. Orang-orang malahan nggak sholat gitu kadang-kadang. Jangan, masalah ibadah mah gue yang penting sholat, orang-orang malahan nggak sholat. Jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Jadi harus belajar, terutama dalam niat sholat dan baca Al-Fatihahnya. Terus bagaimana rukunya, baca nggak baca juga nggak apa-apa. Misalnya nggak bisa nih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, nggak bisa, ya udah, melegak di situ atau baca subhanallah nggak apa-apa, karena itu sunat. Yang diwajibkan dalam sholat adalah Al-Fatihah dan niat. Sujud bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kagak bisa, susah banget. Misalnya nih, ya bisa apa di situ? Subhanallah, bagaimana we? Itu enggak diwajibkan, kata itu bersunat. Jadi sholat itu ringan, mudah sebetulnya mah. Karena kitanya kadang-kadang gitu, terasa berat. Padahal mah at-tahiyatul mubarakatuh assalamualaikum ya nabi assalamualaikum warahmatullahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi boleh sah. Yang kesononya mah nambahin pahala. Subhanallahil a'la wa bihamdi, nambahin pahala. Ala sunat wa ajimi wa bihamdi at-tahiyatu sampai kama sholata ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu mah nambahin pahala. Nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Kalau kita pengen dapat pahala banyak, ya baca.
Itu. Pengen kita pahala banyak, ya baca itu ayatnya setelah waladdallin. Amin. Walaupun kita sholat sendiri tetap amin gitu. Terus amin juga amin kerja bener. Amin juga kerja bener. Jangan amin gitu, jangan amin. Ya, jadi begitu. Jadi ada artinya. Jangan amin gitu, jangan amin doang ya. Jadi sholat juga bukan cuma karena sholat doang. Kalau kita sebagai lelaki, itu wajibnya seorang lelaki itu sholatnya berjamaah, bukannya di rumah. Sholat sunat boleh di rumah. Barang siapa yang sholat qobliyah subuhnya di rumah, qobliyah johornya di rumah, maka pahalanya 27 derajat. Barang siapa yang sholat wajibnya berjamaah, maka pahalanya 20 derajat. Barang siapa yang sholat wajibnya di rumah, maka pahalanya 1 derajat. Kalau keterima dengan baca-bacaannya, kalau terima dengan ruku dan sujudnya, kalau enggak, nah itu hati-hati. Jadi sholat sunat mah boleh di rumah, harus di rumah. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda. 27 kali sholat sunat kita kalau sholat sunat di rumah. Makanya kalau saya kalau sholat subuh ya udah ba'diyah subuh, qobliyah subuhnya di rumah dulu, baru kita berangkat. Sampai sholat qomat kan enggak aman. Itu ya. Hati-hati hidup kita kalau umur udah 50 atas atau 60, udah persiapan kita udah kudu banyak untuk berangkat menuju liang kubur di dalam kubur. Kalau umur kita udah 60, hati-hati jangan berleha-leha. Nggak 61 ya 62, 63, 64, 65, 5 tahun lagi nikmatin dunia. Kadang-kadang 10 tahun lagi paling lama. Sekarang kitanya di sini pora-pora wae, kagak ngebawa bekal buat di akhirat. Ya siap-siap sengsara dan belangsak akan dinikmatin udah kita di dalam kubur. Kalau kita di sini udah beribadah mah siapa tahu sampai sana keterima. Jadi sholat terus sholat bagaimana kan sholat, jangan tinggalkan sholat. Jangan sampai masalah nanti dalam kubur mah tergantung nanti kerahmanan Allah, Rahman dan Rahimnya Allah di situ. Nanti kita bisa begitu. Kalau nggak pisan mah bagaimana atau Allah mah ya gitu kan. Lu di dunia ini kan pernah sholat pisan, nggak mau kasih rahmat apa itu. Makanya hati-hati ya, di dunia ini kita mah cuma bentaran, cuma sekedar kita itu ibaratnya kita ngontrak, udah nggak bisa bayar kontrak mah kita pergi, atau kita lagi nenamu, setelah kita bosan kita pulang gitu ya. Jadi hati-hati, kehidupan kita ini yaitu tidak akan selama-lamanya. Harta yang kita sayang kita tinggalkan, rumah yang kita boleh sayang-sayang capek-capek ngebikin kita tinggalkan gitu. Jadi jangan sampai kita hidup ini lupa daratan, kata orang dulu, tua dulu mah lupa daratan. Atau kalau Allah mah jangan sampai dilalaikan oleh harta dan anak kita. Gara-gara harta, gara-gara anak kita nggak sholat, itu yang kita akan merugi. Dan mudah-mudahan kita nanti diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kuatan ya Allah kuatkanlah ibadah kita, yaitu makanya doanya begini, ya Allah kuatkanlah iman dan Islam kita, kuatkanlah ibadah kita, dan kuatkanlah ibadah anak dan istri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan keluarga saya. Saya bukan lagi ngajarin, bukan lagi ngeguruin, tapi ini mah lagi ngingetin gitu. Supaya apa? Kali udah ngomong begini menjadi takut gitu ya. Dah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang bab sholat ini belum habis, masih panjang. Nanti saya sampaikan lagi, mudah-mudahan ada waktunya, ada umur, serta dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di malam Rabu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan minta kepada Allah nanti mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya salahnya datangnya dari lidah saya, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.